guys ke saya. Nah, pada sesi kali ini kita bakal bahas topik yang sangat krusial, yaitu pentingnya bersosialisasi di kampus. Digital banyak dari kita yang cenderung fokus pada layar, padahal pengalaman kampus adalah tentang koneksi, ya kan? Nah, kenapa sih bersosialisasi itu penting dan apa sih dampaknya kalau kita ngomongin? Oke, kita bakal kupas tuntas bersama narasumber spesial kita. Kita mulai dulu dari perspektif mahasiswa. Oke, jadi gini, aku tuh di BINUS, terutama di kampus ini tuh awal kuliah tuh antisosial banget. Jadi kadang aku kalau habis kelas langsung pulang, aku nggak pernah ikut organisasi ataupun UKM yang atau himpunan yang ada di BINUS ini. Dan jadinya efeknya aku jadi nggak punya banyak teman, aku jadi sering banget ketinggalan info pembatalan kelas atau tiba-tiba ada revisi tugas. Kayak satu kelas misalkan semuanya pada heboh karena ada pembatalan kelas, tapi aku nggak tahu apa-apa gitu, karena aku nggak ada teman, karena aku antisosial anaknya. Terus kadang aku jadi gak dapet spillan tugas ke SLC, aku gak dapet jadwal ujian kelas yang paling update. Nah terusnya lagi kalau tugas kelompok, ini susah banget dapetnya karena orang-orang udah pada klop satu sama lain kan. Sedangkan aku karena aku gak ada teman yang klop banget, jadi aku susah untuk nyari teman kerja kelompok. Dan aku jadi susah banget untuk nemu temen nih untuk diskusi tentang materi. Jadi kayak aku perlu effort ekstra lebih lagi untuk belajar, sedangkan orang-orang bisa belajar dengan gampang untuk maintainin IPK dia, gitu sih paling. Mungkin kita bisa langsung aja ke sisi dosen ya. Iya, boleh. Di sini kita juga ada dosen nih guys, Dosen dari BINUS. Halo semuanya, selamat siang. Kenalin, saya dosen muda. Nama saya Rianti Mayanti. Saya dosen dari BINUS University. Nah, jadi aku nih pengen nih ngebantu ngejawab dari problemnya Kila ya, Kil. Jadi gini, saya sebagai dosen kan sudah pernah mengajar ya, sudah beberapa belas tahun nih. Belum sih, baru kayak sekitar 5 tahunan lah ya mengajar, belum sesenior itu di dosen. Jadi menurut pertama saya adalah karena kamu masa transisi dari masa SMA ke masa kuliah itu kan pasti kan cukup ya menantang ya. Kan masa SMA tuh beda banget ya sama masa kuliah. Kayak kamu kuliah, kamu nih ketemu sama orang yang backgroundnya berbeda-beda gitu kan. Kamu kan SMA mungkin kamu dulu tuh lebih terbuka sama temen kamu. Ketika kamu kuliah, kamu sekarang tuh lebih merasa itu kayak antisosial, dan aku paham banget sebagai dosen. Jadi menurut opini aku nih Kil, kamu tuh boleh nih perlahan-lahan. Kan kamu tahu ya kalau di BINUS itu ada yang namanya seminar, ada yang namanya UKM, ada yang namanya organisasi. Jadi kamu bisa perlahan-lahan kamu ikut coba daftaran diri gitu. Dan selain itu menurut aku kamu bisa banget nih, karena kamu tadi merasa tuh kayak udah ketinggalan ya sama teman-teman kamu tuh udah ngerasanya kayak punya kelompok sendiri dan kamu belum. Menurut aku tuh boleh banget ketika kamu di kelas, kamu say hello ke mereka kayak hai friend atau hai teman-teman gitu. Ini menurut aku dengan kamu membuka diri seperti itu, nanti teman-teman kamu akan membuka juga ke kamu, akan open up ke kamu gitu. Menurut aku nggak masalah banget karena kemalu, it's okay. Karena dulu ketika saya menjadi mahasiswa seperti kamu, pas saya juga masih maba ya, saya juga malu kayak kamu. Cuma saya membuka secara perlahan untuk membuka diri, untuk memperkenalkan diri saya sendiri gitu ke teman-teman, dan mulai ikut aktif organisasi dan penelitian gitu. Kalau dari pendapat saya sebagai dosen. Baik, mungkin kalau tadi dari sisi dosen, kita coba dari sisi psikolognya langsung nih. Baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Diva. Di sini saya sebagai psikologis. Kebetulan saya alumni BINUS juga tahun 2013. Nah, jadi terkait problem Kila yang Kila alami, dari sisi psikologis sebagai saya, itu kami sangat melihat bahwa Kila ini memang anaknya sangat antisosial, tapi dan bisa dipungkiri juga bahwa manusia itu memang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang seharusnya bisa bersosialisasi. Nah, ketika interaksi sosial Kila ini berkurang, maka konsekuensinya akan memunculkan interaksi sosial yang stres, dan pastinya Kila ini akan merasa sendirian dalam menghadapi berbagai pressure kuliah. Nah, selain itu juga Kila pastinya akan mengalami kurangnya sense of belonging juga di kampus. Maka dari itu, seperti yang Ibu dosen bilang, penting banget buat Kila untuk ketemu atau say hello sama teman-teman di kampus. Misalnya juga kayak kamu pastikan punya support system atau orang-orang yang akan mendukung kamu. Itu
jadi sebagai buffer terbaik lah untuk melawan stres dan antisosial kamu. Tapi di sini saya garis penuhi bahwa sosialisasi di sini itu bukan sekedar nongkrong saja, tapi juga membangun koneksi sama teman-teman kampus untuk mendukung kesehatan mental kamu sebagai mahasiswa. Oke, makasih banyak ya Ibu. Wah, jawabannya udah luar biasa banget ya. Nah, di sini tuh kita udah dengar ya dampak nyata dari berbagai perspektif dari dosen, dari psikolog ataupun dari mahasiswanya langsung nih. Nah, jadi tuh solusinya apa sebenarnya? Solusinya itu kita jangan pernah nunggu guys, kita mulai aja dari hal kecil. Terus abis itu seperti apa yang dosen bilang, mulai mengikuti tadi kita ikut webinar ya, terus abis itu saya share ke temennya, membuka diri ke teman-temannya, itu bisa jadi cara supaya kita keluar dari zona nyaman. Karena juga kita dengan keluar dari zona nyaman, kita juga menjadi itu adalah salah satu investasi terbaik untuk masa depan, untuk akademik kita maupun non akademik kita. Nah, karena organisasi kita udah selesai nih, mungkin kita cukupkan aja kali ya Bil ya. Ya, oke, terima kasih. Thanks so much, Dr.